Hai, welcome to Local Highlight sama gue Ami Dan gue Andin. Nah di episode kali ini ada yang sedikit berbeda nih. Kalau biasanya teman ngobrol gue itu Ninis, sekarang gue ditemenin sama Andin. Menurut gue ini topik yang seru banget dan kalian pasti udah lama banget nunggu, yaitu kita bakal bahas tentang cushion lokal. Yap, bener banget. Dan cushion yang bakal kita bahas tuh juga bukan cushion biasa, karena salah satu produknya ada yang baru banget dirilis, dan ada juga sih yang udah lama dirilis tapi gaungnya tuh masih santer banget. Jadi kalau misalnya kalian penasaran apakah cushion ini bisa nutupin noda-noda bekas jerawat di muka kita, tonton videonya sampai habis ya. Sekitar 2-3 tahun belakangan yang namanya cushion ini sepertinya kayak lagi booming-boomingnya ya Andin ya. Karena produk ini tuh selain gampang di-apply, dimana dia dari satu kemasan tuh udah ada cermin dan aplikatornya. Dan cushion juga termasuk produk yang cocok banget dipakai di era new normal kayak sekarang. Ya gue setuju banget sih Mi sama lo, karena di masa sekarang itu kan kita kalau pergi memang kalau butuh dan urgent banget kan. Kayak misalnya untuk grocery shopping atau buat kalian yang udah masuk kerja itu kan pasti kan maunya tuh tampilnya pasti lebih fresh kan, kelihatan lebih segar walaupun pakai masker gitu. Tapi kan ada masa dimana kalian pasti akan copot masker sebentar, pengennya kelihatan wajahnya tuh nggak buluk-buluk banget gitu. Atau bisa juga kalian yang masih kerja di rumah itu kan suka ada virtual meeting tuh Mi kayak kita kan. Nah pasti kan pengennya tuh kelihatan lebih seger, terus juga lebih nggak terlalu polos banget lah gitu. Makanya gue ngerasa cushion tuh jadi salah satu make up yang esensial banget dan cocok dipakai di era new normal gitu. Setuju banget Andin. Makanya buat kalian yang selama ini kayak penasaran kira-kira sebenarnya gue butuh cushion atau enggak ya, atau lagi belakangan tuh kayak maju mundur nih gue mesti beli atau enggak ya, kalian mesti tonton video ini sampai habis. Kalau gitu langsung aja kita bahas produknya satu-satu ya. Oke, jadi cushion pertama yang bakal kita bahas kali ini adalah Something Copy Paste Breathable Mesh Cushion SPF 33 PA++. Ini namanya agak panjang nih. By the way, cushion ini tuh sebenarnya bukan produk baru karena emang udah dirilis dari beberapa bulan lalu. Tapi baru-baru ini si Something tuh menambahin shade baru nih Mi. Totalnya jadi ada 8 dan dia nambahin 5 shade yang baru. Nah buat klaimnya sendiri tuh cushion ini memang didesain sedemikian rupa supaya masuk warnanya sama skin tone cewek-cewek Indonesia yang beragam. Udah gitu dia juga punya beberapa keunggulan nih Mi. Yang pertama dia dilengkapi sama breathable teknologi formula yang cocok di iklim tropis Indonesia. Terus dia juga non-comedogenic certified, jadi nggak bakal nyumbat pori. Dia juga dermatologically tested. Terus dia juga ada SPF 33 sama PA++ yang bisa kasih ekstra proteksi untuk kulit dari sinar UVA sama UVB. Dan yang nggak kalah penting adalah dia juga bisa dipakai sama kita-kita yang punya kulit kombinasi. Terus buat yang kulitnya berminyak sama acne prone juga bisa pakai. Kalau packagingnya tuh bentuknya kayak gini, menurut gue tuh lumayan bulky, tapi sebenarnya nggak berat-berat banget juga sih. Dan di dalamnya udah ada sponge-nya, udah ada cermin juga, dan udah ada separator jadi bisa buat ngebatasin antara isi sama aplikatornya. Terus yang menurut gue bikin cushion ini unik adalah kalau cushion pada umumnya kan dalamnya tuh diisi sama sponge kan. Nah kalau dia tuh enggak, karena si Something Copy Paste Cushion ini dia dalamnya tuh ada mesh-nya gitu. Jadi kalau kalian teken produknya itu nanti baru keluar isi produknya. Dan keunggulan bentuk mesh ini tuh bisa nggak terlalu menyerap produk banyak gitu. Jadi coverage yang dikasih juga bisa lebih maksimal. Sama kalau finishnya sendiri dia diklaim morning healthy glow finish. Jadi kayak kulit lo sehat baru bangun pagi tuh gimana sih. Jadi dia nggak matte gitu. Buat shade-nya kebetulan gue pakai yang Charlotte. Charlotte ini tuh shade yang lama, dia warnanya light medium dengan neutral undertone. Nah kalau kalian mau ngelihat perbandingan warnanya apa aja, kalian bisa langsung ke Instagramnya Something. Terus Mi, gue tuh juga suka banget sama tekstur dari cushion ini. Kenapa? Soalnya dia tuh bener-bener ringan, tapi buildable banget. Jadi dengan coverage yang medium, dia kalau di layer-layer tuh bisa mendekati full coverage. Dan buat nutup jerawat bisa atau enggak? Jawabannya bisa. Jadi di gue sih oke banget. Gitu. Nah produk selanjutnya itu ada Luke Cosmetic Holy Flawless BB Cushion. Produk ini sebenarnya gue tertarik coba tuh karena tahu dari review lu Din. Karena produk ini kan dibilangnya cocok untuk kulit yang rentan berjerawat, makanya gue langsung tertarik banget.
dari sisi kemasan, kalau Loke Cosmetics ini bisa kalian lihat desainnya kayak minimalis banget. Jadi ada nama brandnya, terus ketika dibuka ini udah langsung ada aplikator, terus ada separatornya dan langsung isinya. Kalau dari ukuran, produk ini tuh tergolong yang paling slim sih dibanding semua cushion yang lain. Tapi karena slim ini juga menurut gue dia isinya jadi lebih sedikit dibanding produk yang lain gitu. Nah, untuk kandungannya sendiri dia kan juga ada extra skincare benefitnya ya. Bener banget tuh Nin. Nah, yang gue sukanya kenapa produk ini cocok untuk kulit berjerawat mungkin karena dia ada green tea extract. Jadi dia itu green tea extract itu bisa ngasih kayak perlindungan untuk menahan radikal bebas karena dia kayak antioksidan, dan juga dia tuh ada kandungan hyaluronic acid, dan ini cocok banget untuk ngejaga kelembapan kulit kita supaya nggak kelihatan kering. Dan produk ini juga bisa mengontrol produksi sebum di kulit. Jadi buat yang kulitnya rentan berminyak gitu kayak gua, produk ini kayaknya salah satu yang mesti kalian coba. Untuk tampilan akhirnya, Loke Cosmetics ini ngasih hasil yang tampilan tuh satin. Jadi kalau dibilang matte tuh enggak, dan dewy yang basah pun enggak. Jadi kayak ada di tengah-tengah gitu loh tampilannya. Jadi kayak ngasih kesan yang natural, glowing natural di kulit kalian. Dan untuk coveragenya dia dari medium to full coverage. Jadi bisa di-buildable sesuai dengan kebutuhannya. Untuk shade-nya, produk ini hadir dari 3 pilihan warna, yaitu ada Diana, Clio, dan juga Iris. Kalau gue karena skin tone-nya cukup terang, gue pakai shade yang Iris. Kalau lu nih pakai shade apa? Nah, kalau gue tuh pakai shade yang Clio Mi. Jadi dia ada di antara tengah-tengah. Jadi shade-nya tuh medium gitu. Overall sebenarnya kalau gue suka sama cushion ini karena selain dia buildable, terus juga nggak gampang luntur, terus nggak bikin kulit gue makin berminyak juga. Dia tuh bisa nutupin bekas-bekas jerawat gue yang masih merah-merah. Sebenarnya yang gelap juga bisa sih, tapi perlu coverage lebih gitu. Kalau menurut lo gimana? Nah, gue setuju tuh Din. Produk ini tuh nggak bikin kulit jadi makin mengkilap, dan juga dari segi tekstur tuh dia kerasa lebih ringan di kulit. Jadi kalau misalnya kita pakai berlapis-lapis pun kulit tetap terasa nyaman aja sih. Nah, produk ketiga ini ada dari RH, yaitu RH Luminous Pearl BB Cushion SPF 40 PA++. Kalau ngomongin RH pasti kalian tuh lebih identik sama klinik kecantikan dan juga skincare. Tapi RH juga ternyata bikin produk makeup atau cushion. Nah, yang jadi kelebihan produk ini adalah dia punya kandungan skincare yaitu hyaluronic acid yang berfungsi untuk menjaga kelembapan dan juga kenyalan kulit kita. Kalau dari segi kemasan kalian bisa lihat ini warnanya rose gold gitu, dan menurut gue sih segi kemasan ini cantik banget ya. Dan kalau dibuka seperti biasa ada sponge-nya, terus ada separator dan langsung isinya. Untuk dari segi shade-nya sendiri sama kayak Loke Cosmetics, dia hadir dengan 3 pilihan, yaitu ada ivory, natural, dan beige. Kalau gue sendiri sih pakainya yang shade ivory. Dan kalau untuk masalah kira-kira dia bisa nggak ya nutupin bekas jerawat, kalau menurut gue sih Andin ya, untuk bekas jerawat yang kemerahan sih gue rasa dia cukup oke, dan dia kayak mampu banget nutupin bekasnya. Tapi kalau untuk bekas jerawat yang kayak gue, yang hitungannya udah gelap gitu, ini kayaknya harus ada effort lebih sih. Jadi kita mesti pakai berlayer-layer gitu supaya bisa nutupin bekas jerawatnya. Tapi overall sih dia cukup tahan lama dan juga teksturnya cukup ringan di kulit. Oke, untuk kesimpulannya, jadi ketiga produk cushion yang udah kita bahas tadi itu efektif untuk menutupi bekas jerawat. Tapi kalau misalnya ditanya kira-kira produk mana sih yang jadi jagoan, kalau gue pribadi bakal milih produk Something. Kalau lu Nin? Kalau gue juga suka banget sama cushionnya Something Mi, walaupun cushionnya RH sama Loke juga jadi favorit gue sih. Bener banget tuh Nin, karena kalau yang RH sendiri itu tingkat SPF-nya lebih tinggi di antara yang lain, dan kalau untuk Loke itu dari segi kemasan dia jauh lebih slim daripada yang lain. Oke, semoga video ini bisa menjawab rasa penasaran kalian, dan jangan lupa untuk cobain salah satu dari 3 cushion yang udah kita bahas tadi. Dan buat kalian yang udah pernah coba salah satu dari cushion yang kita bahas tadi, jangan lupa tulis pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan turn on notification supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Beauty Journal. Thank you for watching and see you on our next video. Bye!